Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mana dari kelas 11 LP3. Video kali ini saya ingin menjelaskan perbedaan dari tombol dari input tipe submit dan button tipe submit. Sebelum ke bahasan yang itu, ini saya ingin menjelaskan tentang form dulu. Pertama kita buat dulu ini dulu HTML. Lalu ini kita ganti jadi form. Itu kita sini buat pertama, kalau form itu kita pakai sintak form, yaitu kita sini form. Nah, sini kan nih di form ini ada apa sih gunanya form ini? Gunanya form ini untuk membuat ini ya, itu membuat form kayak form pendaftaran, form kayak di Facebook itu kan dari saya jelaskan di video JavaScript form. Nah, ini action ini untuk apa? Action ini adalah untuk melanjutkan dari melanjutkan atau menggabungkan setelah dari form ini. Jadi habis mengisi form ini itu lanjut kemana? Jadi action ini gunanya. Jadi misalnya sini tulis ini misalnya form PHP. Nah, jadi di sini nanti pas sudah selesai ngisi form ini, maka dia akan menuju ke form PHP ini. Jadi isinya akan menuju ke form PHP ini. Itu atribut dari action. Lalu di form ini ada atribut juga, namanya method. Method ini ada dua. Ini dialog ini nggak di ini. Ini dia apa tuh get sama post. Apa bedanya get sama post? Fungsinya sama, yaitu menerima hasil dari form ini. Tapi tapi kalau get itu dia lebih umum. Jadi kayak dia betul di URL-nya dia ada isinya. Kalau di post ini dia bersifat kayak apa tuh? Bersifat ini bersifat rahasia. Contoh ini ya. Jadi saat kalau di post itu di URL kan bisa ada tuh di URL ada nama-namanya tuh. Nah, kalau get itu dia biasanya ada isinya itu. Jadi namanya apaan tadi di URL itu ada namanya. Passwordnya gitu. Kalau post itu dia nggak ada namanya. Jadi cuman link dari ini doang nih, HTML ini doang. Jadi link cuma dari HTML doang. Lalu di form ini ada input. Ada tag input sini, input tulis. Nah, kita tipe. Nah, tipe ini dia ada macam-macam. Pertama ada teks, lalu ada ini betul ada password dan lain-lain. Tipe ini untuk menentukan dari tipe apa yang digunakan. Misalnya teks nih, terus teks. Simpan. Lalu sini kita lihat. Nah, sini teks ini dia berkotak-kotak jadinya input ini. Teks, berarti itu teks. Kalau name ini dia ini untuk menamai input ini apa namanya. Jadi untuk menamai. Tapi sama ID juga sama, dia untuk menamai tag dari input ini. Tapi bedanya kalau nama itu boleh sama setiap input, kalau ID itu nggak boleh sama, dia harus satu doang jadinya. Jadi kalau sudah digunakan nggak bisa digunakan lagi. Nah, dari ID ini. Terus di sini saya jelaskan dulu tipenya sama teks ini ada ini tipenya. Jadi kita tulis namanya apa aja. Lalu ada tipe lagi di sini. Lalu sama ini dulu kita buat dulu. Nah, di sini ada ini lagi label. Ya. Ini kalau di sini kan bisa isi sini nama sama ini. Sini juga ada sintar. Ada namanya. Tapi lebih baik jangan begini. Jadi tulis dulu pertama. Ini kita tulis label. Nah, ini punya apaan? Nama. Nah, ini tulis seperti sini tulis nama. Nah, ini tulis nama. Nah, di sini juga tulis nama. Apa bedanya sih dari label sama tadi tulis di samping input ini? Labelnya ini sama kan ini ya. Kalau bedanya itu saat kita klik ini, nah ini akan maju sini. Jadi ini for ini untuk apa namanya? For ini harus sama seperti ID nama ID-nya. Jadi kayak seperti ini input ini untuk label nama. Jadi kayak untuk inilah penamaan gitu. Terus di sini ada input. Ini kita dulu biar lebih rapi. Terus input tipenya ada tipe password.
Seperti ini apaan? Sesuai namanya berarti password, berarti kan nggak boleh sama tuh ini bentuk titik. Terus itu tulis lagi label ini password, tulis lagi password, simpan lagi di sini password, simpan. Nah ada balik simpan. Nah ini password. Nah kalau kita ketik, oh jadi titik-titik semua, sesuai namanya password titik-titik itu. Tapi pas di input masih kan belum ada ininya, belum ada lanjutannya lagi, jadi masih kalau di input nggak bisa ini lagi, harus ada itunya lagi. Jadi cuma tampilannya doang, nggak ada, hilang. Pas itu gunain password, lalu email br, terus input email. Sesuai namanya berarti sini untuk menginput email. Di sini kita label email. Email. Simpan. Terus sini. Nah, sini kita email. Biasanya kalau di email itu kalau kita input misalnya nggak ada add-nya itu kayak add ini biasanya itu nggak bakal bisa ke input, jadi kan ini ada nanti ada peratur itu kayak ini batu peraturan gitu batu namanya laratan gitu, jadi nggak bisa ke input kalau belum ada tanda add ini, kalau dipakai tipe input email kayak gitu. Lalu ada lagi tipe input radio. Nah, radio ini misalnya ini label nggak usah, soalnya input sini tipenya radio, terus ini tulis misalnya ini perempuan, ini untuk memilih pemilihan. Lalu kita buat lagi, kita cek, tapi kita buat laki-laki. Nah, sini kan nih, coba kita milih laki-laki. Nah, ini bisa nih. Nah, ini bisa dua-duanya nih. Nah, ini nggak boleh kalau pakai radio. Jadi kalau untuk bisa milih satu, kita tulis dulu sini. Di nama kita tulis apa namanya? Misalnya jenis kelamin. Ini juga atasnya juga dikasih jenis kelamin. Nanti ini apa tuh inputin apa tuh di apa tuh namanya di web ini dia akan apa tuh membaca ini input ini sebagai satu kesatuan, jadi kayak sama input ini sama di sini tulis jadi satu ini, di sini nggak bisa. Nah atau doang di sini. Nah kalau untuk yang milih banyak kita di sana ini pakai br, lalu input sini pakai input checkbox. Nah sini nih kita pilih misalnya milih hobi, terus sini hobi misalnya bola. Nah jika ya tulis saja bola. Sip. Terus ini pakai label aja mendingan, ini ketik label ini pakai label aja. Jadi kalau pas diiniin pas diklik perempuannya, jadi nggak harus klik ininya, klik fotonya tombolnya, jadi biar lebih ini aja label. Nah, sini juga pakai label biar ini label bola bola. Sini juga pasti bola. Langsung kita iniin, kita buat dulu misalnya banyak, kita cek tuh 2 misalnya sini, dan coba kita iniin. Nah, kita terus dulu sini. Ini kita tulis basket.
basket juga sini, basket. Lalu kita tulis ini badminton. Ini juga, jadi ini jangan sama juga. Kalau sama nanti nggak bakal bisa pilih banyak kayak di yang tadi. Kalau textbox itu harus dia pakai, harus itu bisa jadi ini, harus pilih bisa banyak ya. Kalau diklik maka akan muncul checklist. Nah, checklist gitu. Jadi ini tadi bisa pencet ini, nah pencet ini, nah itu udah label biar bisa klik dari namanya aja, nggak usah ke tempat ini. Lalu ada lagi ini input time. Kita tulis label dulu for apa ya, tanggal lahir. Ini betul ini dulu, saya ini date misalnya. Tanggal lahir. Terus ini input. Nah, sini namanya date. Lalu sini kita kasih tanggal lahir. Nah, kita save dah. Save. Nah, tanggal lahir dah nih. Kita klik. Nah, di tanggal lahir berapa misalnya? Tanggal 3 ini 3 September 2020 gitu misalnya. Cari lagi sini. Ada di sini. Selain date juga sini ada ini juga. Misalnya ini week. Nah, week ini untuk menghitung minggu. Terus ini minggu berapa misalnya? Misalnya minggu ke 36. Nah, ini minggu ke 36 2020. Terus ada juga month. Nah, kalau ini month ini kan tahu dari namanya berarti bulan. Berarti bulan apa? Februari 2020. Ini juga ada. Lalu selain ini month, date sama ini juga ada time. Nah, time ini berarti untuk menghitung tanggal ini. Nah, tuh. Dan nah, M. Terus juga ada date time. Oke, tapi date time pakai yang lokal. Kalau pakai yang itu dia pakai tulisan. Nah, ini tanggal berapa? Ini jam berapa? Udah dah nih. Itu what time, date time. Lalu ya. Lalu dua dari ini ada namanya select. Nah, select ini untuk pemilihan ini. Pemilihan kayak bisa ada pilihannya. Name ini untuk berarti name sama tulis dulu name berarti misalnya apa ya? Kelas. Terus kelas. Ini ID-nya juga kelas. Sama ini. Ini kita option. Nah, value ini untuk apa? Value ini untuk mengisi setelah dari isi di ininya, di apa namanya? Nanti hasil dari formnya itu. Jadi untuk mengisinya. Saya ditulis value-nya 10 RPL 3. Ini juga tulis 10 RPL 3. Oke, satu dulu. 1, 2, 3. Lalu kita cek ditulis di 2 kita save 3 kita save itu ini. Nah, dan ini karena ini pilihannya. Kalau yang ini untuk tampilannya doang. Ini tampilan dari ini 1, 2, 3. Sedangkan kalau ini dia nanti akan muncul di isi dari form yang itu. Jadi kayak tabel gitu. Isi formnya lah. Jadi isi hasil dari form ini. Tuh. Terus ada lagi tulis ini text area. Text area. Nah, text area ini nama ini untuk sama tadi nama ID. Nah, false ini untuk
ini berapa atau sampingnya berapa, kalau row sini untuk bawahnya berapa. Nah, coba kita save, nggak usah pakai ini lagi, save. Nah, ini kan berarti ini sampingnya berapa, bawahnya berapa. Berarti sini call-nya itu kolomnya 30, berarti sampingnya 30, bawahnya 10. Itu ini berarti ini digunakan untuk mengisi alamat. Terus ada lagi, nah ini baru, ini ada berapa. Terus ininya sekarang di buton, bedanya buton sama submit, buton input tipe submit sama buton tipe submit. Namanya dulu buat submit. Nah, tes ini juga bisa pakai value. Ya, kita simpan. Ini kan kali ini buton juga nggak ada. Nah kan kalau ini simpan maka akan muncul from PHP. Tadi itu ya, tadi action ya. Terus kalau kita pakai buton, nah, bisa kita ya simpan di sini. Terus itu tipe submit. Nah, yang pertama itu ini kan bisa ini dulu simpan. Punya tapi fungsi dari itu sama. Tapi bedanya itu dia dari sini nih. Kalau input itu dia harus pakai value untuk mengisi dari nama ini nih. Sedangkan kalau simpan dia langsung aja di antara di teks di tag button dia simpan di sini, dia akan ini. Jadi nggak usah pakai value lagi. Dan di sini dia juga bisa pakai image sini. Image. Misalnya kita iniin kan kayak gini, kita save. Nah, kalau kebanyakan panjangan ini, wait 10 save. Nah, ini ada ada kan, ada gambarnya di dia, jadi bisa di button itu dia lebih ini stylenya lebih lebih bebas daripada input ini. Kalau input ini dia lebih betul namanya simpannya betul, stylenya itu lebih kurang. Kalau di input pakai input, kalau pakai button dia stylenya lebih luas jadinya, dia bisa pakai image, pakai apa aja. Itu bedanya dari tipe input jadi tipe button. Jadi lebih baik pakai tipe ini, tipe button daripada tipe input. Jadi lebih bisa biar lebih bisa lebih luasa style. Seperti ini nih, ada gambarnya disimpan ini. Dia fungsinya tetap sama, yaitu untuk mengirim form ini. Itu ketinggalan ada lagi sini input, yaitu tipenya tipe number. Sesuai namanya berarti kan sini untuk mengisi number tulisan, berarti angka, untuk mengisi angka. Terus dulu label angka. Tulis lagi angka. Nah, kita simpan. Sesuai namanya berarti number. Berarti sini hanya bisa ditulis sesuai angkanya, di angka doang, harus ditulis namanya. Nih namanya. Tapi nggak bisa kalau pakai tulisan gini. Jadi bedanya teks sama angka number itu, dia teks itu bisa semua teks semua yang di tulisan. Kalau angka itu hanya tulis, kalau tipe number itu hanya bisa angka saja, di numbernya saja. Itu perbedaan dari password apa tuh, tipe teks sama tipe number itu ketinggalan. Satu lagi, terus ada lagi, oh ya satu lagi nih, ada tipe table, ada tipe file. Nah, kita tulis ini input file, simpan. Nah, sini ada dia bisa ini file. Nah, ke sini. Nah, sini nah, open. Sini bisa ada kan ininya. Jadi dia nanti bisa saat diinput dia akan muncul ini file, details file. Lalu ada lagi ini BR to label gambar, tapi kayaknya ini belum bisa di ini, tapi bisa gambar input. Jadi di sini hanya bisa ini gambar doang. Save.
masih belum ini, masih belum atau salah 5 save ya kan ya. Jadi belum bisa ini, dia jadi hanya gambar doang ini gitu. Oh sama di Narum ini. Jadi itu macam-macam dari form ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.